Sebelumnya aku ucapkan selamat datang untuk kalian yang baru melihat channel ini, dan semoga kalian selalu sehat dan selalu mempunyai hidup yang sejahtera dalam segala aspek di kehidupan kalian semua. Dan untuk kalian yang sudah tahu channel ini, aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian karena kalianlah yang bikin aku selalu semangat terus membuat video short dan video long di YouTube ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan balasan yang sangat lebih dan selalu makmur dalam aspek kehidupan kalian semua. Sekarang kita lanjut ke pembahasan inti video ini. Pernah nggak lo ngerasa sekolah hari ini terasa berbeda dari tujuan awalnya? Bukan semua, tapi di banyak tempat kita mulai melihat arah yang berubah. Ini bukan untuk menyalahkan satu sekolah, bukan juga untuk menyerang pihak tertentu, karena kita tahu masih banyak sekolah, guru, dan murid yang tetap menjaga nilai. Tapi kita juga nggak bisa menutup mata bahwa ada fenomena yang pelan-pelan mulai dianggap normal. Sekolah yang seharusnya jadi tempat belajar, tempat membentuk karakter, di beberapa kasus mulai berubah jadi tempat mencari pengakuan, bukan lewat prestasi, tapi lewat perhatian. Dan salah satu yang paling terlihat, budaya viral. Sekarang, banyak pelajar bukan lagi bertanya, apa yang bisa gue pelajari hari ini? Tapi, apa yang bisa gue upload hari ini? Joget di kelas, rekam video di lingkungan sekolah, buat konten, demi views. Kelihatannya sederhana, bahkan dianggap hiburan, tapi kalau dilakukan terus, itu menggeser fokus utama. Dari belajar, jadi tampil, dari berkembang, jadi dilihat. Masalahnya nggak berhenti di situ. Adab yang dulu dijaga, pelan-pelan mulai luntur. Cara berbicara, cara menghargai guru, cara bersikap ke teman, semua mulai berubah. Bukan karena generasi ini buruk, tapi karena lingkungan yang berubah lebih cepat daripada nilai yang diajarkan. Dan di tengah itu semua, muncul masalah yang lebih serius. Perundungan, pengucilan, tekanan sosial, yang kadang tidak terlihat. Ada yang dijadikan bahan bercanda, tapi sebenarnya menyakitkan. Ada yang dijauhkan hanya karena berbeda. Ada yang diam, bukan karena kuat, tapi karena nggak punya tempat untuk bicara. Dan ini bukan hal kecil, karena dampaknya bukan cuma hari itu, tapi bisa terbawa bertahun-tahun. Rasa tidak percaya diri, rasa takut berinteraksi, bahkan kehilangan arah hidup. Lalu kita lihat sisi lain. Standar pergaulan juga berubah. Penampilan, gaya hidup, hubungan antar pelajar, batas yang dulu jelas, sekarang jadi kabur. Bukan soal melarang, tapi soal kesadaran. Karena apa yang dianggap biasa hari ini belum tentu baik untuk jangka panjang. Dan yang lebih dalam lagi, banyak yang mulai mengejar hasil instan. Ingin cepat dikenal, ingin cepat sukses, tanpa proses. Karena yang mereka lihat setiap hari adalah potongan hasil, bukan perjalanan. Sekarang kita lihat dari sisi sistem, kurikulum sering berubah. Tujuannya baik, ingin menyesuaikan zaman, tapi di lapangan kadang implementasinya tidak maksimal. Fokus jadi terbagi antara mengejar nilai dan membangun karakter. Dan ketika karakter tidak diperkuat, ilmu yang ada tidak punya arah. Jadi kalau ditanya, ini salah siapa? Jawabannya tidak sesederhana itu. Ini bukan hanya tentang murid, bukan hanya tentang guru, tapi tentang ekosistem, lingkungan, media sosial, tekanan teman sebaya, arah pendidikan. Semuanya saling terhubung. Sekarang kita bahas dampaknya secara nyata. Dampak jangka pendek. Fokus belajar menurun. Disiplin melemah. Ketergantungan pada validasi sosial. Dampak mental. Mudah cemas.
takut tidak diterima, kehilangan kepercayaan diri, dampak jangka panjang, sulit konsisten, mudah menyerah, tidak punya arah hidup jelas, dan yang paling berbahaya, ketika semua itu dianggap normal. Tapi di tengah semua ini, masih ada harapan, karena perubahan selalu dimulai dari kesadaran. Solusi paling realistis dan bisa dilakukan. Mulai dari diri sendiri, bukan nunggu sistem berubah. 1. Jaga batas diri. Tahu mana yang pantas, mana yang tidak. Bukan karena takut aturan, tapi karena punya prinsip. 2. Pilih lingkungan. Lingkungan akan membentuk lo. Cari yang mendorong lo berkembang. Bukan yang menarik lo turun. 3. Kontrol sosial media. Gunakan. Jangan digunakan. Kalau konten bikin lo kehilangan arah, berarti ada yang salah. 4. Kembali ke tujuan awal. Sekolah itu tempat belajar, bukan panggung. 5. Saling menguatkan, bukan menjatuhkan, karena semua orang lagi berproses. Jangan lupa untuk introspeksi dulu. Sebelum kita menyalahkan orang lain, sistem, atau keadaan, coba tanya ke diri sendiri. Hari ini, apakah kita ikut menjaga nilai, atau justru ikut menghilangkannya? Karena masa depan pendidikan bukan cuma ditentukan oleh aturan, tapi oleh setiap tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari.